Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Berdoa merupakan salah satu bentuk usaha dan ikhtiar seorang muslim dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, berdoa adalah ibadah yang penting dan menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim agar senantiasa terhubung dan dekat dengan Allah. Semakin seorang hamba berusaha mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan mendekatkan rahmat dan pertolongannya kepada hamba tersebut. Sebagai umat Islam yang hidup di dunia ini, kita perlu selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Dengan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempercayakan segala urusan kita kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan segala doa yang kita panjatkan dengan ikhlas dan keyakinan pasti akan mendapat balasan yang baik. Doa yang sering diulang-ulang dengan penuh kepercayaan akan semakin besar peluangnya untuk dikabulkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah memberikan berbagai tanda ketika doa-doa kita dijawab olehnya. Tanda-tanda tersebut bisa dilihat dari perubahan yang terjadi pada diri kita, baik secara mental maupun fisik. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda bahwa doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ke tanda yang pertama, yaitu keyakinan bahwa doa akan dikabulkan. Nah, itu adalah pondasi dari setiap doa yang dipanjatkan. Seorang hamba harus percaya bahwa Allah mendengar dan akan mengabulkan permohonannya, meskipun terkadang bukan dalam bentuk yang diharapkan atau pada waktu yang diinginkan. Keyakinan ini akan menumbuhkan kekuatan batin dan ketenangan jiwa, serta memotivasi seseorang untuk terus berdoa dan berusaha. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama mengawali doa dengan memuji Allah dan bersolawat. Sebelum berdoa, sebaiknya memulai dengan memuji Allah dan mengirimkan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dapat dipercaya dapat membuat doa lebih mustajab. Nah, contohnya misalnya setelah selesai sholat, awali dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baru kalian berdoa sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Terus untuk contoh amalan yang kedua, yaitu berdoa dengan khusyuk dan penuh harap. Saat berdoa, seorang muslim dianjurkan untuk memusatkan hati dan pikirannya kepada Allah, serta berdoa dengan penuh harap dan keyakinan. Nah, contohnya misalnya di waktu sahur atau di sepertiga malam terakhir. Sisihkan waktu khusus untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Terus untuk contoh yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan membaca Al-Quran akan membantu meningkatkan keyakinan bahwa doa akan dikabulkan. Nah, beberapa contohnya seperti melaksanakan sholat tahajud secara rutin dan berdoa dengan penuh keyakinan setelahnya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doamu akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan alpa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang kedua, yaitu meningkatnya kesadaran dan takut kepada Allah. Jadi meningkatnya rasa takut dan kesadaran kepada Allah adalah tanda keimanan yang mendalam. Rasa takut ini bukan sekedar rasa takut yang negatif, tetapi lebih kepada kesadaran akan kebesaran Allah dan keagungannya. Ini mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha menjauhi maksiat serta mendekatkan diri kepada Allah melalui amal soleh. Nah, beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu memperbanyak zikir dan istighfar. Jadi memperbanyak zikir dan istighfar akan meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan dan mengingat kita akan pentingnya taubat dan pengampunan. Nah, misalnya contohnya gini, setelah sholat wajib, sisihkan waktu beberapa menit untuk berzikir seperti membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan juga mungkin Astagfirullah. Nah, terus untuk contoh amalan yang kedua, itu mempelajari dan merenungkan Al-Quran. Jadi membaca dan merenungkan isi Al-Quran akan menumbuhkan rasa kagum dan takut kepada Allah, serta menambah kesadaran akan perintah dan larangannya. Misalnya contohnya membiasakan diri membaca Al-Quran dan tafsirnya setiap hari, minimal 1 halaman atau 2 halaman, dan merenungkan maknanya atau merenungkan tafsirnya.
Sekarang untuk contoh yang ketiga yaitu melakukan muhasabah diri, mengintrospeksi diri setiap hari untuk mengevaluasi perbuatan dan perilaku, serta berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Misalnya contohnya sebelum tidur, renungkan kembali aktivitas yang dilakukan sepanjang hari dan berdoa kepada Allah untuk diampuni kesalahan-kesalahannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu adalah yang paling berilmu di antara kamu. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat ke-28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya, hanyalah ulama. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang ketiga, yaitu hati yang tenang dan damai. Hati yang tenang dan juga damai adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat. Ketika seorang muslim merasakan ketenangan hati, itu menunjukkan bahwa ia telah menemukan kedekatan dengan Allah, dan Allah telah menjawab doanya. Ketenangan ini bukan hanya karena terbebas dari masalah, tetapi juga berasal dari keyakinan bahwa Allah selalu bersama, mendengar, dan membantu. Ketenangan hati ini adalah buah dari iman dan ketakwaan yang terus-menerus dipupuk melalui berbagai ibadah dan amal soleh. Misalnya beberapa contoh amalannya yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, zikir sendiri adalah salah satu cara paling efektif untuk menenangkan hati. Dengan mengingat Allah secara terus-menerus, hati menjadi lebih tenang dan damai. Jadi contohnya misalnya membiasakan diri membaca zikir pagi dan petang seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada sekutu baginya kerajaan dan pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, untuk contoh amalan yang kedua yaitu membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah sumber ketenangan bagi orang-orang yang membacanya dan merenungkan maknanya. Firman Allah yang menenangkan hati dan memberikan solusi bagi setiap masalah. Jadi kalian juga harus meluangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran, meskipun hanya beberapa ayat atau mungkin satu halaman, dan merenungkan maknanya untuk mendapatkan petunjuk dan ketenangan. Untuk contoh amalan yang ketiga yaitu melakukan sholat sunnah dan berdoa dengan khusyuk. Sholat adalah salah satu cara berkomunikasi dengan Allah. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh konsentrasi akan memberikan efek menenangkan bagi hati. Contohnya mungkin mengerjakan sholat sunnah seperti tahajud di malam hari atau sholat duha di pagi hari dan berdoa dengan penuh harap dan keyakinan setelahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ingatlah, ia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tanda yang keempat, yaitu semangat beribadah yang semakin menggelora. Nah, hal ini adalah tanda bahwa seseorang merasakan manisnya iman. Ketika seseorang semakin bersemangat dalam beribadah, itu menunjukkan bahwa ia telah merasakan kedekatan dengan Allah dan merasakan betapa berharganya ibadah tersebut dalam kehidupannya. Semangat ini juga merupakan tanda bahwa doa-doanya telah direspon oleh Allah dengan diberikannya rasa nikmat dan keinginan yang kuat untuk terus beribadah. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama meningkatkan ibadah wajib dan sunnah. Seorang muslim yang bersemangat beribadah akan berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah wajib dan sunnahnya. Misalnya contohnya, berusaha untuk selalu sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan menambah sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib. Terus untuk contoh yang kedua, yaitu bersegera melakukan kebaikan. Semangat beribadah juga tercermin dari kecepatan dalam merespon peluang berbuat baik dan membantu sesama. Misalnya contohnya, selalu siap membantu orang lain yang membutuhkan, seperti membantu tetangga yang kesulitan dan berdonasi untuk orang-orang yang membutuhkan. Contoh amalan yang ketiga, yaitu menuntut ilmu agama secara rutin. Nah, hal ini adalah salah satu bentuk ibadah yang akan meningkatkan semangat beribadah seseorang. Dengan ilmu, seseorang akan semakin memahami dan mencintai ibadahnya. Misalnya contohnya seperti mengikuti kajian-kajian agama secara rutin, baik secara langsung di masjid ataupun melalui media online, untuk menambah ilmu dan semangat beribadah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, semoga penjelasan ini dapat memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam dan memotivasi kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendapatkan ketenangan hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.